Bismillahirrahmanirrahim. Saya Novali Farhanila 11920201691 dari kelompok 5 dan saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak usia SD. Ada beberapa karakteristik anak usia sekolah dasar yang perlu diketahui para guru agar lebih mengetahui keadaan peserta didik khususnya di tingkat sekolah dasar. Selain karakteristik, ada beberapa yang perlu diperhatikan antara lain. Yang pertama, perkembangan anak usia sekolah dasar. Anak SD itu merupakan anak dengan kategori banyak mengalami perubahan yang sangat drastis, baik mental maupun fisik. Usia anak SD yang berkisar antara 6 sampai 12 tahun menurut Seifert dan Hafung memiliki 3 jenis perkembangan. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan kognitif siswa. Yang ketiga, perkembangan psikososial. Nah, perkembangan fisik siswa sekolah dasar itu mencakup pertumbuhan biologis, misalnya pertumbuhan otak, otot, dan tulang. Lalu pada usia 10 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, tinggi dan berat badannya bertambah kurang lebih 3,5 kg. Namun setelah usia remaja yaitu 12-13 tahun, anak perempuan berkembang lebih cepat daripada laki-laki. Kemudian perkembangan kognitif siswa SD. Hal tersebut mencakup perubahan-perubahan dalam perkembangan pola pikir. Tahap perkembangan kognitif individu menurut Piaget melalui 4 stadium. Yang pertama, sensorimotorik, yang kedua, praoperasional, yang ketiga, operasional konkret, yang keempat, operasional formal. Nah, sensorimotorik itu dari usia 0 sampai 2 tahun. Nah, ini tuh bayi lahir dengan sejumlah refleks bawaan mendorong mengeksplorasi dunianya. Kemudian praoperasional itu dari 2 tahun sampai 7 tahun. Anak belajar menggunakan dan mempresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Kemudian operasional konkret itu dari usia 7 tahun sampai 11 tahun. Operasional konkret ini yaitu penggunaan logika yang memadai. Tahap ini telah memahami operasi logis dengan bantuan benda konkret. Kemudian operasional formal. Nah, operasional formal ini dari usia 12 tahun sampai 15 tahun. Ini tuh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan psikososial. Nah, hal tersebut berkaitan dengan perkembangan dan perubahan emosi individu. Menjelang masuk SD, anak telah mengembangkan keterampilan berpikir untuk bertindak. Sampai dengan masa ini, anak pada dasarnya egosentris, yaitu berpusat pada diri sendiri, dan dunia mereka adalah rumah, keluarga, dan taman kanak-kanaknya. Kemudian selama duduk di kelas kecil SD, anak mulai percaya diri, tetapi juga sering rendah diri. Pada tahap ini mereka mulai mencoba membuktikan bahwa mereka dewasa. Mereka merasa saya dapat mengerjakan tugas sendiri. Karenanya tahap ini disebut tahap I can do it myself. Mereka sudah mampu untuk diberikan suatu tugas. Daya konsentrasi anak tumbuh pada kelas besar SD. Mereka dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk tugas-tugas pilihan mereka, dan seringkali mereka dengan senang hati menyelesaikannya. Tahap ini juga termasuk tumbuhnya tindakan mandiri, kerjasama dengan kelompok, dan bertindak menurut cara-cara yang dapat diterima lingkungan mereka. Mereka juga mulai peduli pada permainan jujur pada tahap ini. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifan Saifullah. NIM saya 11920201661. Insya Allah saya di sini akan mencoba menjelaskan dari pemateri yang sebelumnya, yaitu tentang kebutuhan peserta didik siswa sekolah dasar. Yang pertama, anak sekolah dasar senang bermain.
Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan lebih-lebih untuk kelas rendah. Guru SD seyogianya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. Guru hendaknya mengembangkan model pengajaran yang serius tapi santai. Penyusunan jadwal pun hendaknya diselang-seling antara mata pelajaran yang serius seperti IPA dan matematika dengan pelajaran yang mengundang unsur permainan seperti pendidikan jasmani dan seni budaya atau SBK. Yang kedua, anak SD senang bergerak. Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak siswa dasar dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk berpindah atau bergerak. Yang ketiga, anak usia sekolah dasar senang bekerja dalam kelompok. Anak usia SD dalam pergaulannya dengan kelompok sebaya, mereka belajar aspek-aspek yang penting dalam proses sosialisasi, seperti belajar memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak bergantung pada diterimanya di lingkungan, belajar menerimanya tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain secara sehat, dan membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan untuk bekerja atau belajar dalam kelompok kepada peserta didiknya, serta belajar keadilan dan demokrasi juga. Karakteristik ini membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja dalam belajar dalam 6 kelompok. Guru dapat meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil dengan anggota 3-4 orang untuk mempelajari atau menyelesaikan suatu tugas secara berkelompok. Yang keempat, anak SD senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak SD memasuki tahap operasional konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Berdasar pengalaman ini, siswa membentuk konsep-konsep tentang angka, ruang, waktu, fungsi-fungsi badan, para jenis kelamin, moral, dan sebagainya. Bagi anak SD, penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami jika anak melaksanakan sendiri, sama halnya dengan memberi contoh bagi orang dewasa. Dengan demikian, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wirayhan, NIM 11920201441, akan menjelaskan tentang implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia sekolah dasar. Yang pertama, karakteristik anak usia sekolah dasar adalah senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, serta senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh karena itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan,
memungkinkan siswa berpindah atau bergerak dan bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang kedua, menurut Happy Gurs, tugas perkembangan anak usia sekolah dasar adalah yang pertama, menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Yang kedua, membangun hidup sehat mengenai diri sendiri dan lingkungan. Yang ketiga, belajar bergaul dan bekerja kelompok dengan sebaya. Yang keempat, belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Dan yang keenam, mengembangkan konsep-konsep hidup yang perlu dalam kehidupan. Yang ketujuh, mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai sebagai pedoman perilaku. Dan yang kedelapan, mencapai kemandirian pribadi. Tugas perkembangan tersebut mendorong guru SD untuk pertama menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan fisik. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar, bergaul, dan bekerja dengan teman sebaya sehingga kepribadian sosialnya berkembang. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang konkret atau langsung dalam membangun konsep. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai-nilai sehingga siswa mampu menentukan pilihan yang stabil dan menjadi pegangan bagi dirinya. Pendidikan di SD merupakan jenjang pendidikan yang mempunyai peranan sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.